أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, dikarenakan mereka mendapatkan karunia dan rahmat Allah lah, maka hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Gembira karena mendapatkan karunia dan rahmat Allah, sesungguhnya itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat yang ke-58. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali Ambo ingin menyampaikan kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sudah lebih 1 bulan kita tidak bertemu bersua dalam kajian rutin kita setiap pagi di hari Kamis. Mudah-mudahan saja semua jamaah Masjid Al-Falah senantiasa diberikan oleh Allah kelapangan, dipanjangkan oleh Allah usia kita, jauh dari berbagai macam penyakit, dan mudah-mudahan senantiasa berlimpah rahmat dan karunia Allah hendaknya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semalam dihubungi oleh Ustaz, kita mulai pengajian dan beliau minta judul. Ambo sampaikan judul kita berkenaan dengan evaluasi amaliyah Ramadan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua kita sepakat untuk mengatakan bahwa Ramadan itu benar-benar bulan berkah. Bukti berkahnya ditinggal kita oleh Ramadan, kita ibu hati gitu. Sedih kita dengannya. Biasanya orang yang dia bersedih ditinggal oleh sesuatu yang dia cintai, itu karena dia merasakan manisnya perjumpaan. Kata orang Arab, man lam ya'lam, man lam yadhuq miraratal firaq, lam yadhuq halawatal liqa. Orang yang tidak merasakan pahitnya perpisahan, itu karena dia tak pernah merasakan manisnya perjumpaan. Sesuatu yang kita cinta, kemudian akhirnya terpisah kita dengannya, semua kita akan bersedih. Rata-rata orang yang punya hati akan bersedih. Tidak ada yang bergembira. Termasuk dengan Ramadan. Seseorang yang merasakan indahnya perjumpaan dengan Ramadan, dia akan bersedih ditinggal oleh bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasakan betapa indahnya perjumpaan dengan Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang seperti ini? Lau ya'lam al-ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Kalaulah seorang hamba mengetahui apa
yang ada di bulan Ramadan, sungguh manusia ini akan berharap kalau bisa setiap harinya sepanjang tahunnya adalah bulan Ramadan. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat setiap amalan. Dan itu pengkhususan hanya ada di bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan dikalikan 70 kebaikan. Kita berinfak bersedekah dapat oleh kita 700 kebaikan. Di bulan Ramadan 700 dikalikan 70. Di bulan Ramadan kita salat berjamaah 27 derajat kebaikan. Kalau di Ramadan tambah lagi 70 kali lipat dikalikan 70, 27 kali 70. Bal ad'afan mudha'afah, bahkan bisa berlipat ganda dari sekedar 70 kali lipat. Ada amalan kalau dikerjakan di hari itu Allah samakan balasannya dengan 1000 bulan lamanya. Lebih baik dari 1000 bulan lamanya. Yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, dan dia hanya ada di bulan Ramadan. Kata Rasulullah apa tadi? Orang-orang kalaulah tahu dia apa yang ada di bulan Ramadan, sungguh dia akan berangan-angan setiap hari sepanjang tahunnya adalah Ramadan. Di samping ada orang yang bersedih ditinggal oleh Ramadan, ada juga orang yang senang, biasa-biasa saja. Bahkan bergembira bisa terpisah di Ramadan. Nak menyusahkan ambo katanya. Terpisah oleh Ramadan. Kalau ada yang seperti ini, manusia, dia senang ditinggal oleh sesuatu yang dicinta oleh banyak orang, maka biasanya itu disebabkan karena dia tak merasakan indahnya perjumpaan dengan Ramadan. Dia tak bisa menggapai target-target selama Ramadan. Ramadan hadir sama dengan hadirnya bulan-bulan lainnya. Datang begitu, pergi begitu juga. Biasa-biasa saja. Ya makanya lumrah ditinggal oleh sesuatu yang dicinta oleh kebanyakan manusia. Dia malah tertawa. Senang dia, bahagia dia. Kalau ada orang yang bahagia ditinggal oleh Ramadan. Beruntung amnam boy ditinggal di Ramadan kok. Susah awak ni Ramadan kok, mesti puasa, mesti ikut gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, permintaan kita segeralah bertaubat kepada Allah. Karena ada cara lain kecuali bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan Allah sudah cabut nikmat iman dalam dada. Beda dengan orang-orang yang dia merasakan kepahitan, kesedihan ditinggal oleh Ramadan. Cara terbaik baginya adalah bersyukur kepada Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia nikmat iman di dalam dada. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam evaluasi kita pada pagi hari ini, kita bisa memilih di antara dua perasaan, senang atau bahagia ditinggal oleh Ramadan. Kalau seandainya kita sedih ditinggal oleh Ramadan, maka jangan kita cepat puas dulu. Kalau ada di antara awak gue yang sadih, hambus sadih Ustaz ditinggal oleh Ramadan. Tahun besok tak bisa aja bertamu je Ramadan gue tindak, wallahu alam. Misalkan begitu sedih kita, maka jangan cepat kita puas dulu. Sebelum kita memastikan target Ramadan yang kita usahakan sudah kita dapatkan atau belum. Tak bisa awak, ambo sadih Ustaz, berarti iman ambo mantap Ustaz. Berarti iman ambo kuat. Belum, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita memastikan target Ramadan sudah kita dapatkan atau belum. Apa saja target Ramadan? Banyak target Ramadan itu. Kita cuma sebutkan dua di antara target itu mengingat waktu. Yang pertama, target menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, target Ramadan itu agar dosa diampuni. Apa dalilnya? Kalau seandainya target yang pertama menjadi orang yang bertakwa, dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini Syawal, masih Syawal nih, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita masih Syawal sekarang. Pertanyaannya, adakah kita menjadi orang yang bertakwa disebabkan dengan Ramadan kemarin? Adakah kita menjadi orang yang bertakwa sekarang ini dengan hadirnya Ramadan bersama kita kemarin? Dan ini harus dievaluasi oleh setiap pribadi muslim. Harusnya begitu. Sekarang mungkin di antara kita bertanya, tidak tahu takwa ambo tainda. Kalau baju lailah baju takwa, baju koko. Sembayang lailah masjid takwa. Tapi yang takwa diri wallahu alam. Khatib nyuruh takwa terus setiap khutbah. Yang pribadi saya entah takwa entah alun wallahu alam. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis, perkara itu dijabarkan oleh Allah. Ada ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan nikmat ketakwaan disebabkan amal yang dia lakukan. Misalkan kita beramal selama 1 bulan penuh di Ramadan. Keluar Ramadan kata Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Kini mau tahu, ambogolah bertakwa atau alun. Bagaimana caranya? Dikasih ciri-ciri orang yang bertakwa karena sebabkan oleh amalannya. Apa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa itu banyak melakukan amalan. Kalau dia beribadah, ibadahnya tidak hanya terfokus kepada satu ibadah, tapi dia kerjakan yang wajib, lanjut yang sunat. Selesai yang sunat, dia kerjakan sunat-sunat lainnya. Itu ciri orang yang mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah. Banyak melakukan amal ibadah. Kita banyak melakukan amal ibadah. Kalau jawabannya iya, mudah-mudahan ciri ketakwaan ada dalam hati. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah dia tak biarkan amalannya itu sia-sia. Kalau ada amalan, dia akan jadikan amalan itu bernilai ibadah. Kalau ada karajo, dia mau jadikan kerjanya itu bernilai ibadah. Kalau ada kegiatannya, dia mau kegiatannya itu bernilai ibadah. Dia tak mau kerja menghabiskan waktu kemudian sia-sia di mata Allah. Kalau orang bertakwa, Bu, semuanya itu di matanya hanya ibadah, 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 ibadah. Gosok gigi, gosok gigi yang ringan tu bisa beribadah. Lalu tu bisa bernilai ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah engkau, bertakwalah engkau, takutlah engkau dari api neraka walaupun bisyiqqi tamrah, walaupun dengan 1 biji korma. Seincik korma itu kan kecil itu di mata kita, di mata manusia. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia mau jadikan 1 biji korma bernilai ibadah. Dia tak mau ada korma walaupun dia 1 cuman, seincik cuman, 1 biji cuman, dia tak mau sia-sia. Dia mau bernilai ibadah. Kerjanya itu mau bernilai ibadah. Gimana caranya korma yang 1 biji bernilai ibadah? Banyak caranya. Bisa jadi korma yang 1 biji dia makan untuknya, tapi sebelum makan dia lafazkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dia makan. Habis dia makan kormanya, bijinya dia buang ke tong sampah. Tidak dibuang di tikar masjid, berdosonya. Dia buang ke tong sampah, berpahala dia, berpahala di sisi Allah. Atau korma itu dia bagikan kepada orang lain, dimakan oleh orang lain, berpahala dia, berpahala. Ada nampak misalkan bungkus permen ya di depan kita sekarang di masjid ini bersih ya, nampak bungkus permen. Kalau orang yang bertakwa dan dia tidak katakan mas ya nugo, kau saruk gulu-gulu apa biasa, tidak gitu. Kalau orang bertakwa diambilnya saruk gulu-gulu itu, disimpannya dalam sakunya, nanti di luar dia buang ke tong sampah. Sepele sepele bungkus permen itu, sepele. Ringan dia, ringan. Kalau ditabangkan gitu kan lama sampainya di bawah. Melayang dulu dia.
Ringan, ringan. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang ringan itu mesti bernilai ibadah. Jangan sampai sia-sia. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang bertakwa itu biasanya kalau bekerja sungguh-sungguh. Dia bekerja itu sempurna pekerjaan. Tak hanya asal-asalan. Tak hanya sekedar mengarajokan. Kamu tu dah bayi utang cahlu. Yang dia tuju Masjid Al-Falah. Menganyo sembayang. Tapi bahasanya bayi utang cahlu. Sudahlah bayi utang sacahlu lah. Dia lama-lama pai kamu tu dah ambo pai solat lu menghadap Allah Subhanahu wa taala berdalam-dalam berlama-lama. Lancak bahasa itu. Ya. Orang yang dia bertakwa, dia tak mau mengerjakan amalan itu hanya sekedar mengerjakan. Tapi dia mau amalan itu berbobot. Khairun nas idza amila amalan ayyutqinahu kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia, kalau dia mengerjakan amalan, dia itqan mengerjakan amalan itu. Yang itqan tu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kata ahli hadis menterjemahkan 3 syarat itqan. Yang pertama, sebelum bekerja dia persiapkan pekerjaannya. Kedua, waktu dia bekerja dia sungguh-sungguh melakukan. Yang ketiga, selesai dia mengerjakan, dia evaluasi. Evaluasi. Jadilah orang itu itqan. Artinya orang yang sempurna melakukan pekerjaannya. Kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bakarajo lai ada prinsip sempurna bekerja. Atau kakok seketek kemari kakok kau seketek gitu. Kakok kau seketek ambil sambal nak seketek bumbunya. Atau tidak sempurna kita, salat sempurna, wuduk sempurna, tilawah Al-Quran sempurna, infak sempurna, semua sempurna. Kalau lai-lai sempurna mereka itu, mudah-mudahan itu ciri takwa ada dalam dada, ada dalam hati. Itu target pertama, bulan Ramadan menghampiri kita. Jadi orang yang bertakwa cirinya ada beberapa. Satu, banyak melakukan amal ibadah. 2, dia tak mau pekerjaannya itu sia-sia, semua mesti beribadah. Yang ketiga, kalau dia mengerjakan amalan, dia sempurna melakukannya. Target yang kedua, Ramadan datang menghampiri kita, kita harus dosa ini diampuni oleh Allah. Jangan bertumpu aja dosa gitu. Kita maunya itu kayaumin waladathu ummuhu, pergi Ramadan. Kita itu dibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari noda dan dosa. Tak ada dosa, tak ada noda. Bersih. Harusnya begitu. Tapi sekarang pertanyaannya, iyalah diampuni dosa awak. Tak dosa awak lain. Apa kata Rasulullah? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang dia berpuasa Ramadan secara khusus, ya, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni dosanya yang terdahulu. Ramadan kanlah paigo, lah tinggalnya di Ramadan. Kini wak tanya diri, iyalah diampuni oleh Allah dosa ambo. Dengan Ramadan kepatang yang ambo kerajokan sampai jam 10 ambo di masjid mah. Khatam Al-Quran berkali-kali, infak sedekah tiap hari, menyantuni anak yatim, alhamdulillah. Iyalah diampuni oleh Allah dosa ambo atau alun. Ini pertanyaan harus dijawab oleh kita masing-masing. Sekarang bertanya lagi kita, tak tahu ambo dosa ambo tak diampuni Allah atau tidak? Wallahu a'lam, tak tahu ambo. Maka dalam Al-Quran dan hadis disebutkan beberapa ciri orang-orang yang disebabkan karena melakukan amalan Allah gugurkan dosanya. Ada cirinya. Apa di antara cirinya? Kita sebutkan juga 3 cirinya. Yang pertama, dia ringan atau mudah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan.
Kan ada je orang yang barik. Ada ketaatan, kebaikan, amalan. Oh bariknya untuk mengerajukan. Kalau orang yang diampuni dosa, tidak ada barik-barik dah. Ringan saja. Mau ke masjid salat subuh, ringan. Ya, walaupun ngantuk. Walaupun macam-macam. Dingin, hari hujan. Tapi bagi dia ringan saja. Kok ringan? Karena dosanya tidak ada lagi yang membelenggu dirinya. Inilah mantap patang Ramadan. Habis Ramadan, habis dosanya ringan, dia mengerjakan amalan. Mudah dia mengerjakannya. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah, kami yang angkatkan beban yang memberatkan punggungmu, pundakmu. Barik pundak Assalamualaikum. Badan di punggung. Kini diangkat di Allah. Apa yang diangkat? Dosa. Diapui di Allah. Sehingga tidak ada beban lain yang menumpu di punggung kita, di pundak kita. Sehingga kalau ada amalan soleh, kita ringan mengerjakannya. Mudah melakukannya. Itu ciri pertama orang yang diampuni oleh Allah dosanya karena amalan yang dia kerjakan. Bertanya seorang sahabat Ali ibni Abi Talib kepada beliau, wahai Khalifah Ali, ambo ko barik saja mengerjakan amalan soleh. Berat, tak seperti orang lain. Orang lain ringan, tiba di ambo kok barik, susah gitu. Apa jawaban Ali bin Abi Talib, Bapak Ibu rahimakumullah? Beliau berkata, laqad qayyadaka khati'atuka. Saudara, dosamu itulah menumpuk banyak mana. Sehingga dosamu itu membelenggu dirimu. Tak kabik kaki itu untuk melangkah. Tak kabik tangan itu untuk diayunkan. Bakunya barik beramal ibadah. Begitu jawaban Ali ibn Abi Talib. Maka ini pertanda orang yang terampuni dosa lancar mudah mengerjakan amal kebaikan atau menjalankan ketaatan. Adakah ciri ini pada kita? Yang pertama nih, kalau ada berarti insya-Allah gugur dosa kita. Ciri yang kedua, orang yang Allah gugurkan dosanya karena amalan yang dia kerjakan, cirinya adalah dia lancar mengerjakan kebaikan. Kalau tadi waktu akan mengerajukan mudah, ringan. Pas dia mengerjakan, ini ciri kedua nih, pas dia melakukan kebaikan dan ketaatan, lancar dia mengerjakannya. Ada masalah, ada. Tapi nyo tamu isi solusi, ado se solusi tare. Dapatnya musibah, ado lo solusinya. Orang lain marabo-rabo, inyo kok senyum saja dapat musibah. Bahkan kalau nyo menjalankan ketaatan, ada masalah, ada, tapi bagi dia lancar, damai, aman saja. Ini ciri orang yang Allah ampuni dosanya ini. Yang begini-begini. Apa kata Allah? Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang suka memberi, bertakwa dan membenarkan kebaikan-kebaikan dari Rabb-Nya, kata Allah, maka kami akan mudahkan jalannya, lancar saja. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang dia bertakwa, Allah berikan untuknya solusi dari permasalahannya, dan dia akan dikaruniakan oleh Allah rizki tanpa dia duga-duga. Ini ciri orang-orang yang terampuni dosa, mudah dapatkan solusi. Kalaupun dia mengerjakan ketaatan, lancar dia mengerjakan. Ada masalah, ada, tapi selalu masalah selesai oleh dia dengan baik. Yang ketiga, ciri orang yang terampuni dosa karena amalan yang dia lakukan adalah dia banyak kawan. Bukan banyak lawan, banyak kawan. Mudah akrab, mudah pula untuk diakrabi oleh orang lain.
Ya, dua-duanya seiring sejalan. Mudah akrab dan mudah diakrabi. Orang cinta kepadanya. Orang sayang kepadanya. Biasanya orang baik kan begitu ya Bu ya. Kalau ada orang baik, Pak, orang baik kok banyak kawannya. Orang yang seperti ini ternyata dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang telah mendapatkan karunia berupa diampuni oleh Allah dosanya. Innallaha idza ahabba fulan nada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, Allah sayang kepada ibu, pada bapak, kepada seseorang, karena amalannya itu lah diampuni oleh dosanya, amalannya banyak gitu ya. Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, sesungguhnya Allah sayang kepada si fulan tu, maka cintai pula olehmu dia. Sayangilah oleh engkau dia. Jibril Bu, malaikat Jibril menyeru ahlas samawati wal ard. Menyeru penduduk langit, penduduk bumi. Ya ahlas samawati wal ard. Wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Penduduk langit, penduduk bumi, Allah sayang kepada si fulan tu, maka cintai pula lah oleh kalian dia. Akhirnya penduduk bumi Bu semua sayang kepadanya. Penduduk langit pun sayang kepadanya. Gara-gara apa? Gara-gara amalannya. Orang yang terampuni dosa, banyak orang sayang kepadanya. Al-mu'min, orang yang terampuni dosa, ya'lafu wa yu'lafu. La khaira fi man la ya'lafu wa yu'lafu. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, orang-orang yang terampuni dosa mudah akrab dan mudah diakrabi. Mudah dia akrab dengan orang lain pun mudah mengakrabkan diri kepadanya. Tidak ada kebaikan pada orang-orang yang susah akrab dan susah diakrabi. Tidak ada kebaikannya dong. Jadi kalau ada orang yang surang-surang, saya mau diam-diam, saya aniang-aniang, saya seorang-seorang saja, ingat tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Makanya kata Rasulullah di penghujung hadis ini, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain, manusia lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ada Ali ibni Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya. Dia pernah jadi gubernur salah satu negeri, cucu dari Ali bin Abi Talib, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali juga namanya. Ali ini Bapak Ibu rahimakumullah, sewaktu beliau hidup, ya, beliau sering dicaci, dikritik oleh banyak orang. Tapi orang yang mengkritiknya tidak pernah, yang miskin tidak ada. Dapat saya taruh bantuan dari kerajaan, selalu dapat saki, tidak ada yang kurang-kurang. Tapi beliau terus dicaci, dimaki, disebut tidak adil, hanya mengkhususkan keluarganya saja dan lain-lain. Apa yang terjadi tatkala beliau meninggal dunia? Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib ini. Apa yang terjadi tatkala beliau meninggal dunia? Tatkala beliau meninggal dunia, baru orang terkejut. Baru sehari beliau meninggal dunia, itu orang mulai merasakan ada yang kurang di rumahnya. Patang biasanya tiap hari ada yang menghantarkan makanan. Kini tidak ada orang hantar makanan lain. Ditambah orang terkejut, terutama bagi yang memandikan. Terkejut orang. Ternyata di bahunya ini hitam, padahal kulitnya putih gitu. Putih sekali sama dengan kakeknya Ali bin Abi Thalib, putih gitu. Tapi di bahu beliau ini hitam. Kemudian orang yang ikut memandikan beliau alias pengawal beliau berkata, inilah dia Ali ibn Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya. Sebelum meninggal dunianya dia minta kakinya ini kedua-duanya dijulurkan ke luar,
sama tangannya. Biar orang tak menduga beliau membawa sesuatu masuk dalam kubur. Mau tak bawa apa-apa dah gitu. Waktu beliau dimandikan, semua orang terkejut. Di sini hitam. Semua orang baru terdiam, tersadar. Kalau yang selama ini mengantarkan makanan langsung ke rumah-rumah mereka, itulah gubernur mereka. Itulah pemimpin mereka. Beramal dalam senyap. Tapi orang selalu mengkritisi. Apa yang terjadi ketika beliau pergi? Semua orang menangis. Semua orang bersedih. Tidak ada orang galak. Awalnya banyak mengkritisi. Tapi setelah beliau pergi, semua orang bersedih. Karena baru tersadar. Alun sempat mengucapkan terima kasih lai. Ternyata orang baik kepada ambo, keluarga ambo, Assalamualaikum, adalah beliau yang sekarang sudah meninggal dunia. Begitu prinsip. Para ulama-ulama terdahulu bekerja untuk manusia. Tak sekedar mengharapkan pujian orang semata. Tidak mengharapkan pujian orang. Tetapi lebih dari itu mengharapkan pujian Allah. Yang manusia itu mesti disayangi. Mudah-mudahan manusia bisa lo menyayangi. Gitu. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang susah akrab. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang susah untuk diakrabi. Bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah? Adakah ciri terampuni dosa ini ada pada kita hari ini? 3 cirinya ini. Yang pertama, mudah mengerjakan ketaatan. 2, waktu mengerjakannya lancar. Yang ketiga, banyak kawan. Mudah berteman dan mudah untuk dijadikan kawan. Kalau seandainya kita bilang ada, rasanya kalau ciri takwa yang disebut tadi 3 ada tuh. Dan rasanya kalau ciri orang yang diampuni dosa yang 3 tadi ada tuh. Kalau seandainya kita bilang ada, maka tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun adalah perkara lain yang mesti awak jago. Lu selesai itu masih ada yang lain evaluasi. Apalagi ada 2 hal lagi yang mesti dijaga. Mesti dimiliki, dipelihara. Yang pertama namanya inkisar, yang kedua jaga pahala biar tak gugur. Bisa lu gugur pahala, bisalah. Masa dosa saya yang gugur, pahala pun bisa gugur. Maka miliki inkisar dan jaga pahala kita agar dia tak berguguran pahala itu. Yang pertama dulu, apa itu inkisar? Inkisar ini bahagian dari akhlakul karimah. Dari bahagian dari akhlak mulia. Apa itu inkisar? Inkisar itu perasaan seseorang kalau dia belum berbuat apa-apa. Perasaan seseorang kalau dia belum berbuat apa-apa. Alunado yang menyukarajokan. Walaupun dia sudah mengerjakan banyak hal. Lah banyak ibadahnya, lah banyak kegiatannya, lah banyak pengorbanannya. Tapi orang inkisar selalu buat di hati perasaan kalau dia belum buat apa-apa. Jangan cepat puas. Iko ambola puema Allah tu. Iko ambo kosadonyo. Jangan. Miliki inkisar ini. Apa gunanya inkisar itu? Gunanya agar terpelihara amalan kita. Kalau awak capek puas dengan amalan kita, khawatir Bapak Ibu rahimakumullah. Amalan baik itu tidak awak kerajokan lagi sampai patang Ramadan situ. Ramadan patang lagi bisa khatam 2 kali 3 kali Al-Quran. Tapi kalau apa lah tu dah selesai. Baca Syawal banyak bolong-bolongnya membaca Al-Quran Karim. Tapi buat perasaan alun ada mau khatam lagi. Walaupun waklah khatam berulang-ulang, tapi bilang alun ada lagi. Dosa nak ambo ada sampai 10 kali khatam. Ada sampai 8 kali khatam. Alun ambo alun ada apa-apa lagi. Malu ambo. Kalau kita bilang begitu, termotivasi terus kita melakukan yang baik. Bacaan Al-Quran kita. Namanya inkisar. Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai contoh, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ditanya tentang kesabaran Nabi Yusuf, kita rasa tidak ada bandingannya dengan kita. Jauh beliau. Kalau dibanding ketaatan Nabi Yusuf, dibandingkan dengan kita, Masya Allah. Jauh. Jauh kita tertinggal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam selalu baca doa. Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin.
Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan perjumpakan aku dengan orang-orang soleh. Tidak muslimkah Nabi Yusuf? Kan dah dibilang, jangankan ketaatan dari ketek Nabi Yusuf golah sabar bana. Tapi sah dari orang gaib, tapi sah dari dunsana, dibuang oleh saudara, difitnah, di macam-macam. Dewasa beliau begitu juga difitnah, masuk penjara, macam-macam. Tapi beliau tetap sabar. Nabi Yusuf apa doanya? Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan perjumpakan nanti aku bersama orang-orang soleh. Seolah-olah doa beliau ini memberitahu kita kalau beliau belum Islam, kalau beliau belum soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berhijrah dari Makkah ke Madinah, jumlah kaum muslimin 300. Waktu Rasulullah balik ke Makkah tahun 11 Hijriah, tahun 10 Hijriah, Rasulullah mengerjakan haji wada, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah setelah 10 tahun berikutnya mendekati 100.000. Berapa kali lipat tu bu? 10 tahun sebelumnya cuma 300. Dari Makkah keluar menuju Madinah 300. 10 tahun berikutnya 90.000 lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di Makkah, menginjakkan pertama sekali kaki beliau di kampung halaman beliau Makkah bersama 90.000 jumlah kaum muslimin, banyak sekali. Rasulullah sujud bu, mencium tanah Makkah, bertasbih dan beristighfar, minta ampunan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan engkau menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdika, maka pujilah olehmu Tuhanmu dan beristighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah merasakan dalam hati kalau beliau belum berbuat apa-apa. Padahal yang masuk Muslim, masuk Islam berapa bu? Puluhan ribu. Waktu Rasulullah meninggal dunia, ahli sejarah mencatat jumlah sahabat ketika itu di angka 120.000 lebih jumlah sahabat. 120.000 lebih. Dahsyat sekali pengorbanan Rasulullah. Tetapi Rasulullah yang beliau kerjakan beristighfar, minta ampunan Allah. Seolah-olah beliau belum melakukan apa-apa. Kau namanya kau? Inkisar namanya. Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar Siddiq dan pengorbanannya? Beliau pernah berkata, kalau satu helai rambutku menempel di pundaknya orang soleh yang terpilih untuknya syurga, betapa bahagianya aku. Abu Bakar Siddiq bu, bukan beliau masuk surga, orang lain. Orang lain masuk surga, tapi rambut Abu Bakar tu nempel di punggung orang tu. Rambut yang barago banyak helai, banyak. Beliau mengatakan sahalai serambut ambo nempel di punggung orang soleh yang Allah pilihkan untuknya syurga. Wallahu akbar, itu betapa bahagianya hatiku. Inkisar tu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nanti di akhirat kalau kehidupanku impas saja lah cukup bagi ambo tu. Di akhirat nanti kalau kehidupan ambo impas cukup bagi saya. Anan impas tu ndak sarugo indak lo narako. Di antaranya saya. Itulah cukup bagi saya, kata khalifah. Khalifah Umar ni punya anak namanya Abdullah ibni Umar. Cukup tegas kalau dalam masalah ibadah. Beliau berkata, kalau satu sujudku diterima oleh Allah, itu lebih baik bagiku ketimbang dunia dan seisinya ini.
Subuh tadi berapa sujud kita, Bu? 4. Ya, rakaat pertama 2, rakaat kedua 2, 4. Abdullah ibni Umar ini salat dari habis Isya, hobi beliau nih, sampai menjelang subuh. Salat beliau. Habis Isya sampai menjelang subuh. Karena beliau tegas kalau masalah ibadah. Beliau berkata, sekali saya sujud ambo yang cie diterima oleh Allah, itu lebih baik bagi saya ketimbang dunia dan seisinya. Inkisar. Ada lagi ponakan dari Abdullah ibni Umar, cucu Abdullah bin Umar, namanya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berkata, apa kata beliau? Dibandingkan aku merasa pantas untuk dikubur di samping baginda Rasulullah SAW, biarlah ambo mengerjakan dosa, tapi bukan dosa syirik. Jadi waktu beliau sakit, Bu, akan dikuburkan, akan meninggal dunia. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sakit, banyak orang nawarkan. Umar bin Abdul Aziz ini, banyak orang nawarkan, wahai khalifah, bagaimana kalau nanti engkau meninggal dunia, kami makamkan di samping kakekmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan di samping baginda Rasulullah SAW. Tak mau Umar bin Aziz. Nah. Siambo. Maka di situ di kuburanmu. Siambo. Makanya ungkapan beliau, ketimbang ambo merasa pantas untuk dikuburkan di samping kakekku dan di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarlah ambo mengerjakan dosa. Tapi bukan dosa syirik. Ini namanya Bapak Ibu rahimakumullah inkisar. Seolah-olah kita belum melakukan apa-apa. Apa fungsinya? Untuk menjaga kesalehan dan ketaatan. Yang kedua, terakhir nih kajian kita, yang terakhir yang mesti dijaga pahala. Lah banyak pahala awak lah. Gimana? Insya-Allah. Maka di luar bulan Ramadan, Syawal, sampai lo Ramadan besok, pahala tu dipelihara, pagui are-are, pacik terus kuat-kuat. Jangan sampai luar Ramadan pahala tu cik-cik hilangnya, berguguran dia. Habis dia. Bisa habis pahala? Bisa. Sebagaimana dosa bisa habis, pahala pun bisa habis. Apa yang mesti kami kerajokan? Banyak hal yang bisa kita kerjakan agar dosa kita, agar pahala kita tak digugurkan oleh Allah. Apa itu? 1. Jangan cepat-cepat menuduh orang lain. Tuduh menuduh kok jangan jadi pakaian awak. Kalau orang lain, orang pabial orang lain, tak mau dinasihati, boleh. Yang awak penting, jangan sampai kita ikut dengan mereka hobi nuduh-nuduh orang. Apalagi sampai mengkafirkan orang. Aku kafir kau. Jangan. Apalagi sampai menuduh orang, angku sasik kau. Angku bid'ah kau. Sasik. Jangan. Kenapa begitu? Karena ada peringatan Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis qudsi katakan baginda Rasulullah SAW, "Man yata'alla alayya alla ughfir li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa habittu amala fulan." Kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang mendahului ambo? Siapa yang mendahuluiku, kata Allah, dengan mengatakan aku tak akan mengampuni dosa si fulan. Ada orang lain mengatakan dosa aku tak akan diampuni ke Allah dah gitu. Berarti kan dia mendahului Allah itu. Kata Allah, aku akan ampuni dosa orang itu dan aku habiskan pahala orang yang menuduh ini. Orang yang menuduh aku dihabiskan oleh Allah pahalanya. Sekarang banyak fenomena gitu tuh. Banyak nuduh. Bahkan ada orang yang hobi nuduh orang Islam. Orang Yahudi tidak pernah dituduhnya. Orang Islam dituduh salah. Kritik terus. Sasik. Sedangkan orang Yahudi itu yang muda itu perangnya ke orang Palestina tidak pernah nyebut sasik. Tidak pernah membuat buku tentang kekejaman mereka. Ani-ani yang saya. Yang kita tidak usah seperti itu. Biar pahala kita tidak gugur. Termasuk nuduh-nuduh orang yang lain. Iya termasuk. Angku mencilok yuk. Jangan. Pastikan dulu. Sebelum kita menuduh dia melakukan perbuatan dosa, maksiat. Kedua, jangan sebut-sebut kebaikan kita demi dipuji oleh orang lain.
tersohor, terkenal. Jangan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan habiskan pahala sedekahmu. Jangan dihabiskan pahala sedekahmu karena engkau menyebut-nyebut sedekahmu itu. Bisa habis pahala sedekah, bisa. Baru itu habis karena awak cok menyebut-nyebutnya. Iko ambo kalau ndak ambo nak jadi kok. Niatnya itu biar orang memuji. Jangan. Ustaz, nama awak disabui orang. Oh boleh, nama awak sabui orang boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi orang lain berinfak sedekah, boleh. Fulan berinfak 10 juta, boleh. Demi apa? Demi memotivasi orang lain, boleh tu. Si Anusi itu keraju 10 juta berinfak. Sehingga orang kaya tersinggung. Kok bisanya? Akhirnya orang kaya menyumbang 1 juta. Karena dia. Tapi kalau disebut biar dipuji, biar orang lain tahu kalau ambo lah berinfak. Sehingga orang memuji-mujinya, hati-hati bisa berguguran pahala kita. Lai khatam Quran petang Ramadan. Lai bara sekali, kok sekali? Hambu coba lihat 5 kali. Kalau itu seperti itu bahasanya, jalih niat awak untuk menjatuhkan orang lain, memuji diri awak, bisa hilang pahala Quran yang awak baca 5 kali itu. Apalagi berikutnya, jangan sertakan yang lain dalam ibadah kita. Riya tidak boleh, karena Allah tidak suka. Allah paling tidak suka orang yang menyembah Allah, tapi dia sertakan yang lain. Kalau ada orang begitu, nyoba ibadah menyembah Allah, tapi nyusaratokan yang lain, entah mintu, entah gurunya, entah tetangganya, nyusaratokan yang lain dalam ibadahnya itu, kata Allah, maka aku akan biarkan dia dengan itu. Allah biarkan dia bersama sekutu itu. Dan Allah cari-cari orang itu. Ini orang yang riya. Apalagi yang bisa menggugurkan pahala? Selingkuh bisa gugur pahala. Bermaksiat bisa gugur pahala. Berkhalwat secara khusus bisa gugur pahala. Menggaduh-gaduh orang lain. Ya berjaya nyusuko kawa. Itu bisa gugur pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di hari kiamat itu, di hari akhirat itu, ada orang yang datang menjumpai Allah. Pahalonya kusak kadang gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu warna putih, gunung Timah lewatnya. Gadang gitu. Tapi waktu dia bertemu Allah, tiba-tiba gunung Tihamah itu meletus. Hancur lebur, habis dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku hancur gunung itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena si fulan itu telah berkhalwat dan bermaksiat. Jadi karena khalwat yang dia lakukan, gugur kebaikan yang selama ini dia kumpulkan. Karena maksiat yang dia lakukan, habis segala kebaikan yang selama ini dia kumpulkan. Apalagi yang mesti kita jaga? Jangan suka iri ke orang lain. Jangan suka dengki kepada orang lain. Suka tidak nyaman hati kita kalau ada orang lain diberikan kelebihan oleh Allah. Orang lain yang dapat kelebihan, hati yang sakit. Jangan sampai begitu. Kok jangan? Karena bisa menghabiskan pahala kita. Ustaz, kan cuma perasaan. Tak dongeng membaca. Betul, perasaan itu yang menggugurkan pahala. Di hati itu, tidak awak baca gitu. Di hati itu. Tapi yang di hati yang sekete itu bisa gugur pahala kita. Makanya peringatan Rasulullah, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan dengki. Perasaan tidak nyaman dengan kelebihan orang lain. Kenapa begitu? Fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Karena sesungguhnya iri dan dengki itu bisa menghabiskan kebaikan kita sebagaimana api dengan mudahnya bisa melahap kayu bakar. Dan hal lain. Ini semua ni banyak ni dalilnya Pak Ibu rahimakumullah. Intinya semua bisa menggugurkan pahala. Itu pakar-pakar itu kita jago, jangan sampai itu kita kerjakan. Keburukan-keburukan itu kita lakukan. Sehingga dengannya mudah-mudahan pahala itu tetap bersama dan membersamai kita. InsyaAllah.
Bapak Ibu rahimakumullah, ini kajian evaluasi amal Ramadan kita. Kalau seandainya kita merasa ciri orang yang bertakwa ada dalam hati, ciri orang diampuni dosa ada dalam diri, maka jangan cepat puas dulu sebelum kita menjaganya dengan dua sifat mulia. Satu, perasaan ingkisar seolah-olah kita belum melakukan apa-apa. Dan yang kedua, jaga pahala kita di luar bulan Ramadan ini agar dia tidak berguguran. Semoga Allah merahmati kita dan mempertemukan kita kembali dengan bulan penuh berkah ini di tahun mendatang dan di tahun-tahun berikutnya setelahnya dalam limpahan rahmat dan berkah Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.